Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septia Divani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik, kasus pelanggaran psikolog yang melanggar kode etik yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang ada yang dilanggar oleh psikolog Indonesia. Di sini, jadi di sini WN warga asing Australia itu dia melakukan gugat perceraian terhadap istrinya. Jadi WN ini warga asing ini dia pergi ke psikolog untuk konseling. Jadi Dennis ini bercerita kepada psikolog tersebut bahwa dia ingin bercerai terhadap istrinya. Jadi dia akan menceritakan semua masalah-masalahnya terhadap istrinya. Jadi kasusnya di sini adalah setelah si WN tadi itu dia berkonseling kepada psikolog. Jadi di sini ada yang namanya rekam medis, hasil rekaman yang hasil dari konseling si WN tadi. Jadi masalah yang dilakukan oleh psikolog itu yaitu dia mengeluarkan hasil yang tadi tuh yang rekam medis. Jadi di sini Dennis ini mempunyai kuasa hukum, yaitu kuasa hukumnya itu mengatakan bahwa kita sudah kirim somasi tapi tidak ada tanggapan positif. Kita sebenarnya hanya meminta maaf dan cabut dari tergugat tapi tidak ada. Jadi kita ajukan ke pengadilan. Mereka anggap yang dilakukan sesuai prosedur, tapi prosedur yang mana? Jadi klinik tersebut kan berprinsip bahwa bisa melakukan kerahasiaan, tapi ternyata tidak bisa menjaga kerahasiaan klien kami. Jadi itu yang dikatakan oleh kuasa hukum si WN tadi. Jadi menurut kuasa hukum dari WN tadi bahwa klinik dan psikolog tadi telah melanggar kode etik psikolog dengan mengeluarkan hasil dari hasil rekam medis konseling dari WN tersebut. Jadi di sini pihak WN tadi, yang kliennya tadi itu merasa namanya itu rusak karena nama baiknya itu tercemar oleh masalah rekam medis yang tadi itu dikeluarkan. Lalu medis kenapa namanya buruk? Karena si WN tadi itu telah melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap anaknya. Jadi dia itu ada kekerasan dalam rumah tangganya. Jadi si WN tadi itu merasa dirinya itu namanya itu telah dirusak karena ya hasil yang aturan hasilnya itu hanya untuk disimpan, tidak bisa dikeluarkan atau tidak ingin dikeluarkan, hanya tidak ingin dikeluarkan, tapi si psikolognya malah mengeluarkan hasil rekaman tersebut. Jadi dia merasa si WN tersebut namanya itu rusak gara-gara rekam tersebut. Jadi di sini kuasa hukum WN tersebut mengatakan tidak pernah meminta surat rekam medis dari klinik, namun justru si psikolog ini mengeluarkan. Jadi di sini menurut buku kode etik pasal
pasal 23 bahwa mengatakan rekam psikologi pasal 1 ayat 1 itu mengatakan psikolog dan atau ilmuwan psikolog membuat, menyimpan atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kode etik psikologi. Ayat yang kedua itu dia ada beberapa poin. Yang pertama itu memudahkan penggunaan layanan psikologi mereka di kemudian hari, baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. Bukti tanggung jawab telah dilakukan pemeriksaan psikologi, memenuhi persyaratan yang telah yang ditetapkan oleh institusi atau pun hukum. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemudahan, dan memusnahkan catatan atau data yang di bawah pengawasan. Yang selanjutnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum. Yang selanjutnya di sini langsung saja ke rekam psikologis untuk kepentingan khusus. Jadi di sini dia mengatakan tadi bahwa kuasa hukumnya itu tidak meminta surat rekam medis dari kliniknya. Jadi di sini laporan memeriksa psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Terus yang kedua, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan yang tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi tersebut. Jadi di pasal 24 itu ada juga mempertahankan kerahasiaan data. Jadi di sini saya langsung aja membacakan ayat berapa. Di sini menjelaskan bahwa dapat diberikan hanya kepada yang berwenang yang mengetahuinya itu dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Terus yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri penggunaan layanan psikologi. Dan yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademis. Nah, jadi dalam kuasa hukum ini tidak ada diskusi untuk mengeluarkan surat medis tersebut, tetapi si psikolog tersebut dia tetap mengeluarkan tanpa sepengetahuan si klien tadi dan kuasa hukumnya tersebut. Jadi di sini seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus menggunakan kode atau secara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Nah, jadi terus kuasa hukum itu juga bilang kami sudah meminta pendapat kepada pihak organisasi atau psikolog dan mengatakan apa yang dilakukan oleh si psikolog tersebut itu salah. Jadi menurut saya di sini psikolog itu salah karena dia telah mengeluarkan hasil dari rekam medis itu yang menjadi proses konseling WN itu dalam
karena dia itu tidak meminta izin kepada pihak yang bersangkutan. Jadi di sini dia langsung aja mengeluarkan tanpa sepengetahuan WN tadi. Baiklah, itulah hasil pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.